Ketika dia ngaku salah, dia bertanya, dia belajar, kemudian dia amalkan, Allah akan rubah. Allah itu tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Padahal kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amalan itu menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Sekarang nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Tahun lalu bagaimana kondisi kita di bulan Sya'ban? Apakah kita ingin memperbaiki? Tahun lalu Ana nggak puasa sunnah, keluarga juga nggak puasa sunnah, anak-anak juga nggak puasa sunnah. Apakah tahun ini akan tetap seperti tahun lalu? Seorang mukmin senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan gak ada kata terlambat selama hayat masih di kandung badan. Karena tatkala sudah sampai ke tenggorokan itu ruh, terlambat. Gak ada gunanya. Ahibati fillah, berapa kali engkau berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik? Dalam pekerjaanmu yang sudah bekerja, dalam studimu yang sedang belajar, dalam hubungan sosialmu, baik di dalam keluarga, atau dalam bertetangga, atau masyarakat secara umum. Dan yang terpenting dari itu, berapa kali engkau berusaha untuk memperbaiki hubunganmu sama Allah SWT. Mungkin dulu engkau berlumuran dosa, atau sampai hari ini, tapi engkau ingin menjadi lebih baik lagi. Manusia secara naluri itu selalu ingin menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih tinggi, lebih nyaman hidupnya. Itu secara naluri, dan itu disebut ambisi. Kita punya ambisi untuk menjadi lebih baik. Tapi tinggal sekarang di sisi mana kita ingin menjadi lebih baik. Ada yang hanya berbicara tentang ekonomi. Dia kami masa anak kayak gini terus. Anak hanya jadi pegawai. Maka jadi pegawai pun kan ada tingkatan-tingkatannya, naik lagi. Karena orang memang kepingin menjadi lebih baik. Namun ada yang ambisi untuk berubah menjadi lebih baik itu ya hanya angan-angan aja, tidak terrealisasi. Ngomong, mimpi di siang bolong. Dan ada pula yang keinginan untuk berubah itu sudah ada sejak lama. Tapi sampai sekarang, sampai udah berubah, udah mulai lemah punggungnya, dia nggak berubah. Karena dia menunda-nunda untuk berubah menjadi lebih baik. Ahibati fillah, ketahuilah, berubah menjadi lebih baik itu perlu ada usaha. Perlu ada langkah yang ditempuh. Mungkin sebagian kita sering dengar tentang bagaimana menjadi lebih baik. Tips-tipsnya, kiat-kiatnya. Dan yang namanya seorang muslim, dia tahu bahwasanya kehidupan ini sejatinya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia harus melewati ujian-ujian itu. Dan harapannya dia naik kelas menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ada usaha, ada upaya, ada doa, dan ada ya sabar.
akan menjadi lebih baik. Baik. Kalau kita melihat orang yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik itu, ada yang akhirnya dia tidak pernah menjadi lebih baik. Apa sebabnya? Karena dia terjebak dalam kumbangan menyalahkan orang lain. Dia jadi kayak gitu karena fulan. Afwan. Ada yang mungkin sibuk menyalahkan orang tuanya. Aku kayak gini karena memang orang tuaku tuh keras ya. Trauma dengan kondisi di rumah. Atau dia akan menyalahkan kawan-kawannya. Kawan-kawanku itu hasad sama anak ini, itu. Atau dia akan menyalahkan karena memang aku tinggal di kampung yang seperti ini. Aku hidup dalam lingkungan yang seperti ini. Dia mulai menyalahkan lingkungan sehingga dia tidak merasa aku nggak bisa gitu berubah jadi lebih baik. Kenapa? Karena masalahnya ada di orang lain. Masalahnya ada di diri kita. Bahkan ada yang menyalahkan masa dia. Sampai di masa lalu ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'ibu zamanana, wal aibu fina. Fama li zamanina aibun siwana, wa nahju dha zamana bi ghairi dhambin, walau nataqa zamanu lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman, keadaan, kondisi. Padahal dia nggak punya dosa. Kita salahkan, kita maki, kita hina, tanpa dia berbuat dosa kepada kita. Aib yang sebenarnya itu adalah diri kita. Masalahnya di kita. Kalau zaman itu bisa bicara, maka dia akan membela diri. Dengan mengatakan, engkau masalahnya bukan kita. Jadi kalau bicara orang ingin berubah, maka dia harus meninggalkan yang namanya menyalahkan orang lain. Ada hal yang kita tidak bisa memperbaiki, tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Sampai ada sebuah permisalan jamaah ya. Permisalan. Ada seorang raja yang disebutkan dia berangkat menuju ke tempat rekreasi, ke gunung, ya ke taman. Pulang dia, kakinya itu luka-luka. Kayak kena batu, kayak kena duri ya. Akhirnya dia usul kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada supaya jalan semuanya itu dipasangin kulit. Kalau mungkin orang sekarang pakai karpet merah, jalannya itu dibenerin gitu. Pakai kulit sehingga enak jalannya raja. Akhirnya sang Perdana Menteri nyampaikan, apa nggak ada solusi lain raja? Apa kata raja? Gimana kalau kulit itu kita letakkan di kakinya raja aja? Sehingga selamat raja. Oh gitu. Akhirnya kata mereka ini cerita awal adanya sepatu. Sehingga orang pakai sepatu dari kulit itulah. Artinya terkadang kita itu hendak memperbaiki yang sebenarnya bukan urusan kita. Kita bisa memperbaiki diri kita. Ini sering terjadi. Kadangkala anak ngobrol sama istri, naik mobil ya. Banyak jalan-jalan bolong ya. Ini itu sehingga ada kejadian kecelakaan orang sampai mati ya. Kita sampai berpikir, ya Allah, kalau anak jadi bupatinya, anak akan tambal nih jalan-jalan ini ya. Sebagai orang berpikir seperti itu mungkin. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita perbaiki. Yang ada pada diri orang lain, ya mungkin sulit bagi kita untuk memperbaiki. Tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Maka ini yang akan kita bicarakan hari ini.
Jangan terjebak dalam kumbangan menyalahkan pihak lain. Orang tua, lingkungan, sekolah, kawan, tempat kerja, apa aja lah. Karena dimanapun kau berada, kalau kau bisa menempatkan diri, masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka fase yang harus kita lewatin adalah fase mengakui bahwa memang ada masalah di diri anak. Kenapa? Tatkala kita merasa masalahnya di orang lain, ya kita nggak akan memperbaiki diri kita. Tapi tatkala orang tahu, iya aku salah, aku punya kebiasaan buruk, aku punya karakter yang tidak baik, maka dari pengakuan ini nanti ada langkah yang selanjutnya. Karena orang yang tidak mengaku punya masalah dan punya salah, bagaimana dia akan memperbaiki? Maka dalam agama kita itu subhanallah jemaah, ada yang namanya taubat. Makanya kalau bicara langkah taubat itu yang pertama adalah an-nadam. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan at-taubatu an-nadama. Taubat itu yang menyesal itu. Menyesal karena mengakui dia melakukan sebuah dosa. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ubla minaz zina fatahhir." Ini pengakuan. Dia datang kepada Nabi SAW, aku ini hamil dari hasil zina, sucikan aku. Dan ingat, nggak ada kata terlambat. Oke, dia sudah hamil. Masih ada pintu tobat. Malam yugharghir. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Itu masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak punya dosa. Setelah dia bertobat, kemudian dia meninggalkan perbuatan itu, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Artinya dia ingin berubah menjadi lebih baik. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Adznaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi." Seorang hamba telah melakukan perbuatan dosa. Lalu dia berkata, Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampuni buat aku dosaku. Ini fase pengakuan. Aku berbuat dosa, aku minta ampun kepada Allah. Kenapa kita melihat ada manusia yang terjebak dalam kemaksiatan dan terus berbuat dosa? Dikasih tahu nggak mau tahu, karena dia tidak mengakui dia berbuat dosa. Ya bagaimana dia akan bertobat? Maka perlu adanya pengakuan. Nih orang mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir li dzambi. Allah ampuni buat aku dosaku. Apa kata Allah Azza wa Jal? Adznaba 'abdi dzamban. Hambaku terjebak dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia mengetahui, dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan juga memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Sudah, ini pengakuan dia. Lalu orang ini kembali berbuat dosa. Thumma 'ada fa'adna. Faqala ay rabbi ighfir li dzambi. Ketika dia terjebak dalam perbuatan dosa, langsung dia berdoa mengatakan, wahai Rabbku, ampuni buat aku dosaku. Mengakui lagi dia, berbuat dosa lagi. Dia tidak mencari pembenaran, dia tidak menipu, membohongi, dia mengakui dosa dia. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adznaba dzamban. Hambaku terjebak dalam dosa.
Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Thumma 'ada fa'athnab. Dia kembali lagi berbuat dosa. Lalu kembali dia mengatakan, ay Rabbi ighfirli dzambi. Wahai Rabbku, ampuni buat aku dosa-dosaku. Ini pengakuan dia yang ketiga. Lalu Allah mengatakan, adznaba abdi dzamban. Telah berbuat dosa hambaku, dan dia tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa atau mengampuni dosa tersebut. Lalu Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Rawahul Bukhari. Silahkan kau beramal semaumu, aku sudah ampuni dosa-dosa. Artinya tatkala dia berbuat dosa lalu dia bertobat kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka ini langkah awal untuk memperbaiki. Ngaku kalau punya salah. Ngaku kalau dia kasar sama istrinya. Ngaku kalau suka memaki. Ngaku kalau dia temperamen. Ngaku kalau dia itu males. Pengakuan ini menjadi motivasi buat dia. Aku akan memperbaiki gitu loh. Ini salah semua yang aku lakukan. Aku harus lebih baik. Ahibati fillah. Pengakuan itu sebuah kekuatan dan sebuah keberanian untuk menjadi lebih baik. Baik, setelah engkau mengaku, perlu persiapan. Ada yang dilakukan. Karena ketahuilah nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat selama hayat masih dikandung badan. Makanya ini cerita Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kedatangan seorang laki-laki. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani." Aku melamar seorang wanita. Tapi dia nggak mau menikahi aku. Lamaranku ditolak. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain. Dia terima lamaran. Faghirtu 'alaiha fa qataltuha. Aku cemburu kepada dia dan aku bunuh perempuan itu. Ini pengakuan. Terus apa persiapan untuk berubah setelah pengakuan? Datang bertanya, bagaimana supaya aku berubah? Maka kita disuruh belajar agar kita bisa berubah jadi lebih baik. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Fahalli min taubah." Ini pertanyaan. Apakah ada taubat buat aku? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Ummuka hayyah. Ibumu masih hidup. Masih hidup. Qala la. Ibuku udah mati. Karena ibu sudah mati, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah engkau kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan amal soleh yang mampu engkau lakukan. Ini dosa besar dia. Membunuh. Taus kalau nggak salah, perawi hadis ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Iya, ana lupa yang bertanya ini dalam riwayat ini, tapi yang jelas muridnya Abdullah bin Abbas. Kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqrab ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Aku nggak tahu sebuah amalan yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Maka ditanya tentang ibunya hidup atau tidak. Jadi perlu adanya persiapan dengan cara bertanya, menuntut ilmu, datang ke ustadz. Serius lah engkau kalau memang mau berubah. Cerita yang membunuh
99 orang. Itu cerita yang terus terulang ya. Karena memang untuk mengingatkan, nggak ada kata terlambat dalam berubah. Jadi lebih baik. Itu orang membunuh 99 orang. Dia ngaku. Maka dia tanya kepada masyarakat agar ditunjukin kepada orang yang alim. Ternyata dikasih tahu orang yang ahli ibadah. Tanyalah kepada orang yang ahli ibadah ini. Dia mengakui, aku nih sudah membunuh 99 orang. Hali min taubah. Apakah ada tobat buat aku? Ini orang ahli ibadah. Gak kebayang nih, orang udah bunuh 99 orang mau tobat. Kata dia, gak ada tobat buat engkau. Kalau gak ada tobat, ya gimana mau berubah jadi lebih baik? Dia tambah buruk nih, orang ahli ibadah dia bunuh. Jadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia bertanya kepada masyarakat, kepada orang-orang tentang orang yang dapat memberikan solusi buat dia. Maka ditunjukkan kepada orang yang alim. Disitulah terjadi dialog. Dia mengatakan, aku sudah membunuh 100 orang. Mungkinkah aku bertobat? Maka kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari berubah jadi lebih baik? Pintu tobat terbuka. Namun yang jadi masalah, engkau tinggal di kampung yang buruk. Ini. Pentingnya kita konsultasi, tanya sama ustadz, agar dia memberikan gambaran tentang apa yang terjadi sama anak. Nih orang bunuh lagi. Oke, dia mengakuin bunuh lagi, bunuh. So, terus dia bunuh sampai 90 orang, 91 orang, 92 sampai 99 plus 100 akhirnya. Yang dia bunuh. Berarti engkau tinggal di tempat yang gak baik. Orang yang baik itu, atau dia kalau tinggal di kampung yang baik, paling tidak akan ditahan sama orang-orang di sana. Artinya dihalangin dari berbuat kemungkaran. Tapi ternyata enggak. Disuruhlah dia pindah nih. Ini persiapan. Bertanya, kemudian ya diamalkan. Fase yang selanjutnya, setelah engkau tahu, engkau ngakuin, lalu engkau melangkah untuk memperbaiki dengan bertanya, dengan mencari tahu tentang apa yang harusnya engkau lakukan. Setelah itu amalkan. Maka itu orang yang bunuh 100 orang disuruh hijrah. Tinggalkan kampungmu, engkau pindah ke kampung fulan. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang di sana. Tidak mengatakan nanti, besok, lusa. Bayangin ya, orang itu kalau nunggu besok mati di tempat itu dia. Tapi dia dikasih tahu, dia langsung amalkan. Dan ini yang harus dilakukan seorang muslim. Idza asbahta fala tantadhil masa, kata Abdullah bin Amr bin Umar ya. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhil sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, oh besok jangan. Ini orang ndak nunda aja. Memang dikatakan nggak ada kata terlambat. Dia berangkat langsung. Dikasih nasihat, engkau tinggalkan kampungmu, berangkat ke kampung fulan. Berangkat. Di tengah jalan mati. Singkat cerita, orang itu dimasukkan ke surga Allah SWT. Artinya, selama hayat masih di kandung badan, engkau segera berubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian, setelah itu, apa yang harus dilakukan? Setelah mengamalkan, ya berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau engkau ingin jadi orang yang ahli ibadah, yang bertakwa, orang soleh yang memperbaiki, dan engkau sedang beramal dengan riba, engkau punya muamalat riba, tinggalkan riba. Kalau ternyata engkau mendolimin istrimu di rumah, tinggalkan hal itu. Mungkin engkau mendolimi pekerja-pekerjamu di tempat kerja, engkau tinggalkan hal itu. Kalau engkau ingin menjadi bapak, suami yang baik, ya udah. Bagaimana engkau mau menjadi bapak yang baik, sedang engkau jarang kumpul sama anakmu, engkau jarang ngobrol sama mereka, menjadi suami yang soleh, sedang engkau tidak menghargai dan menghormati istrimu. Jadi perlu adanya usaha. Tadi persiapan, dipraktekin, dan sesuai dengan kadar
kesungguhanmu, seperti itu pula yang engkau akan dapatkan dalam memperbaiki diri. Seperti orang mengasah pisau. Engkau asah sekali, cuma sekali, udah segitu tajamnya. Engkau asah 2 kali, akan lebih tajam. 3 kali, sesuai dengan usaha. Ahibati fillah, Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu syaratnya. Ada kesungguhan. Ada jihad yang maknanya badlul wus wal jahd. Di mana seorang berusaha untuk mengeluarkan energinya, memaksa dirinya. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan semua bisa dirubah. Orang yang gak sholat bisa sholat. Orang yang kafir bisa muslim. Orang yang jahat bisa jadi orang baik. Asalkan engkau benar-benar sungguh-sungguh. Dan Allah telah menyebutkan sebuah kaidah dan sunnatullah dalam hal ini. Di mana orang itu kalau ingin berubah menjadi lebih baik, ya dia yang harus berubah. Ada usaha dari dia, bukan dari orang lain. Bukan dari orang tuanya, tapi dari dirimu sendiri. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd ayat 11? Nah. Tafadhali. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min Ayat 11. Ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan dia tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Subhanallah jamaah. Allah menyebutkan Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Baik ketika kaum itu berada dalam kenikmatan, mereka dalam kenyamanan, sampai mereka yang berubah. Akhirnya Allah rubah kenikmatan jadi azab. Begitu pula sebaliknya. Allah nggak akan merubah orang itu dari kemaksiatan menuju ketaatan sampai dia yang merubah dirinya. Ada usaha dari dia. Karena tatkala manusia ingin berubah tapi nggak ada usaha, ngaku salah aja enggak, dia tanya aja enggak. Ketika dia ngaku salah, dia bertanya, dia belajar, kemudian dia amalkan, Allah akan rubah. Allah itu tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kita perlu tunjukkan kalau kita benar-benar ingin berubah.
Kemudian ahibati fillah, setelah kita berubah, perlu adanya perawatan. Orang udah jadi baik, perlu dirawat. Subhanallah, kemarin ada yang cerita tentang urusan gigi. Ada orang yang giginya renggang-renggang, atau ada masalah dengan giginya berlapis-lapis. Ada yang maju ke depan. Bagaimana cara supaya gigi itu jadi bagus? Dikawat. Dikawat ya. Berapa lama dikawat? Oh, terus dikawat. Bisa jadi 1 tahun. Nanti tiap 2 pekan diseretin. Nih, ada maintenance. Ini dalam rangka untuk berubah. Tentunya kalau sudah tua atau umurnya sudah tua dengan yang masih anak-anak, mungkin ada perbedaan waktu dalam masa memperbaikinya. Tapi intinya ada fase di mana kita memperbaiki, kita sungguh-sungguh, kemudian butuh perawatan. Dirawat ya, mah. Sudah dilepas kawatnya, udah selesai? Belum, masih ada perawatan lagi. Bagaimana dengan jiwa manusia? Dengan hati manusia yang disebut al-qalbu, qalb, karena dia yataqallab. Dia bolak-balik ya. Sehingga kita perlu berjuang lebih lagi. Maka setelah berjuang itu perlu namanya ada penjagaan, istiqomah. Jadi sebagian orang mengatakan, ya Allah, istiqomah itu berat setia. Berat istiqomah itu. Iya, istiqomah itu berat. Tapi istiqomah itu jalan untuk memperbaiki diri. Maka setelah engkau memperbaiki dirimu, kau praktekkan, maka engkau perlu istiqomah. Ada istilah, merawat itu lebih susah daripada membeli umpamanya. Karena kita sudah beli, tapi harus dirawat gitu. Kalau bicara bunga itu, engkau beli bunga, oh bisa engkau beli bunga. Taruh ke rumah, bunga itu bisa layu loh, bisa mati. Tapi bunga itu juga bisa segar, bunga itu bisa banyak anaknya umpamanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 30? Nah, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Barakallahu fikum. Ini jemaah, berkata Rabbuna Allah, iman. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Bukan hanya ngomong doang kami beriman. Tapi dari prakteknya, kita lihat sholatnya bolong-bolong. Mana istiqomah? Kadang-kala sholat sehari, kadang-kala sehari nggak sholat. Perlu adanya istiqomah. Kalau engkau ingin berubah. Karena sekali lagi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Itu jiwa kita. Tapi tatkala kita istiqamah, malaikat nih, Masya Allah. Bagaimana mereka akan menguatkan keimanan.
Jadi dia mudah-mudahan mati husnul khatimah. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan saddidu wa qaribu. Kalian usahakan menepati sasaran. Wa qaribu, dan mendekati. Kalau nggak tepat paling nggak mendekati. Wa'lamu annahu la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ketahuilah amalan kalian nggak akan memasukkan ke surga. Wa anna ahabbal a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan, yang istiqomah dikerjakan wa in qalla, walaupun sedikit. Maka sekarang yang ingin berubah, tolong perubahan itu dijaga menjadi lebih baik. Kalau bicara dia baca Quran, anak lu nggak pernah baca Quran, tapi anak ingin baca Quran. Di bulan Sya'ban ini bulan orang-orang baca Quran, momennya. Ya udah, engkau istiqomah. Mau baca berapa lembar? 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Tak perlu istiqomah. Dan Nabi menyebutkan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ini akan jagain kita untuk jadi lebih baik, jemaah. Terus dengan harapan mati husnul khatimah. Sodako, pokoknya sodako. Tiap hari aku harus sodako. Berapa itu? Terserah 2.000, 3.000, 3.000. Ada 5.000. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang diamalkan selalu. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi SAW, nasihat yang tidak perlu ditanyakan kepada yang lainnya, maka kata Nabi SAW, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah kau di atas amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan iman itu. Ahibati fillah. Tapi ketahuilah, tatkala orang ini berubah menjadi lebih baik, hijrah mungkin bahasanya sekarang ya, kau harus tahu Allah akan memberikan ujian kepada. Akan ada perubahan dalam kehidupan. Mungkin hubunganmu sama Allah baik, tapi hubunganmu sama manusia kadang-kala jadi nggak baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Kita perlu buktikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah perlu kita membuktikan hal itu. Allah akan berikan ujian, tes. Oke, engkau berubah. Angkatan beriman, aku ingin menjadi lebih baik. Dan engkau sudah jalankan hal itu. Maka Allah akan berikan ujian. Tes. Boleh jadi bentuknya di fisik, penyakit, atau di harta, atau di keluarga, di pekerjaan. Sehingga akan nampak siapa orang-orang yang benar-benar karena Allah dia berubah. Imannya kepada Allah membaja. Sehingga buat dia yang penting Allah ridha. Insya Allah dia selamat. Tapi kalau tidak, ya Allah sebutkan. Kami telah memberikan fitnah, ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar dengan imanannya dan mana yang pura-pura selama ini. Dan yang terakhir jemaah. Bicara tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tapi ingat. Jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena yang dikhawatirkan tatkala orang menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena secara fitrah, kita sudah sebutkan di awal tadi, manusia semua ingin berubah. Nggak ada yang ingin terus melakukan itu.
Dia tahu dosa yang dia kerjakan, dia tahu susah yang dia lakukan, dia kepingin jadi lebih baik, lebih nyaman. Itu fitrah manusia. Tapi ada yang nunda-nunda sehingga yang terjadi seperti Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Man dzalladzi Ayat 16 ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal Wa haqqi ma wa la nazala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Allahu Akbar jemaah. Ini akibat menunda-nunda. Apa belum tiba saatnya? Kapan kau mau berubah? Kapan? Nunggu umur berapa? Sedangkan kita tidak pernah tahu waktu yang tersisa buat kita berapa. Oke, kalau memang engkau umurnya panjang. Aku sudah ngomong waktu SMA aku akan tobat ketika umur 40. Dan kau sampai umur 40. Apakah engkau berubah menjadi lebih baik? Belum tentu. Boleh jadi yang terjadi seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Hadid ini. Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras, jemaah. Mau dikasih nasihat gak dengar. Mau diajak kajian gak mau. Keras hati mereka. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik, sudah. Jadi menunda-nunda ini termasuk bisikan iblis. Jadi kita katakan nggak ada kata terlambat, betul. Kapan kau hendak bertobat, waktu itu segerakan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin. Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Maka dalam proses kita memperbaiki diri, jangan pernah lupa untuk berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan insya Allah engkau menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ia memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan tidak menunda-nunda menjadi lebih baik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.
Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.